Sallallahu ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita akan membaca sekarang yang berjudul Khulasatus Sanati Tsaniyah, ringkasan tahun kedua. Ringkasan yang terjadi pada tahun kedua, bahasan-bahasan yang sebelumnya sudah kita bahas di halaman-halaman sebelumnya, dan sekarang kita diringkas lagi. Khulasatus Sanati Tsaniyah, ringkasan tahun yang kedua. Fis Sanati Tsaniyah, pada tahun yang kedua, hadatsat terjadi Ghazwatu Waddan, perang Waddan, wa Buwatin dan perang Buat, wal Usyairah dan perang Usyairah, wa Badrinil Ula dan perang Badar pertama, wa Qarqaratil Qadri dan perang Qarqaratul Qadri, walam yakun fil jami'i harbun, walam yakun dan tidak terjadi fil jami'i dalam semua tadi yang disebutkan itu harbun, pertempuran. Artinya pada tahun kedua Hijrah ini tadi terjadi perang Waddan, Buat, Usyairah, Badar pertama dan Qarqaratul Qadri. Itu Rasulullah mengirimkan pasukan perang, namun ternyata di medan pertempuran itu musuh sudah tidak ada atau tidak bertemu dengan musuh, jadi tidak terjadi pertempuran. Wafiha, dan pada tahun tersebut yaitu tahun kedua Hijriah, sana hadasat terjadi Ghazwatu Badrinil Kubro, perang Badar Kubro. Karena kharaja keluar ar-rasul rasul liya'taridho untuk menghadang, untuk menghalau iran kafilah atau rombongan li Quraisyin milik orang Quraisy. Sebagaimana kita bahas pada pembahasan sebelumnya bahwa ada rombongan orang-orang Quraisy yang baru pulang berdagang dari Syam. Kemudian Rasulullah bertujuan untuk menghadang pasukan tersebut. Wa ma'ahu, dan ada bersama beliau Nabi salatsumi'atin wa salasata asyara rajulan, 300 dan 13 pasukan, 313 orang yang berserta beliau, yang membersamai beliau untuk menghadang kafilah Quraisy tersebut. Walamma alimat Quraisyun bi khurujihi, walamma dan ketika alimat telah mengetahui Quraisyun orang-orang Quraisy bi khurujihi keluarnya Rasul untuk menghadang mereka, arsalat mereka mengutus sittami'atin wa khamsina rajulan. Ini sepertinya ada kekeliruan, bukan sittami'ah ya, tapi dalam pembahasan sebelumnya itu tis'umi'ah 900 wa khamsina rajulan 950 orang. Nah, ketika Rasulullah mau menghadang kafilah Quraisy ini, kemudian mereka juga mengutus 950 pasukan. Faqatalahumur rasulu, lalu Rasul memerangi mereka, hatta sampai inhazamu, mereka kabur melarikan diri. Wa qutila, dan terbunuh minhum, dari mereka orang-orang Quraisy, sab'una 70 orang. Wa usira, dan ditawan sab'una 70 orang. Yang terbunuh 70, yang ditawan 70 dari kaum Quraisy, dari kaum musyrikin itu. Walam yuqtal minal muslimina, dan tidak terbunuh minal muslimina dari kaum muslimin, illa kecuali arba'ata asyara rajulan, 14 orang. Yang terbunuh, yang wafat, yang mati syahid dari umat Islam itu ada 14 orang. Waqad hattama ar-rasulu al-fida'a 'alal aghniyai. Waqad hattama, telah memutuskan, menetapkan ar-rasulu rasul al-fida'a, tebusan, 'alal aghniyai, bagi tawanan perang yang kaya, keluarganya kaya. Fabtadathum Quraisyun, lalu orang-orang Quraisy pun menebus mereka, menebus tawanan perang. Ammal fuqara'u, adapun orang-orang yang fakir, fafida'uhum, maksudnya orang-orang fakir dari tawanan perang yang ditawan oleh Rasulullah,
Fafidauhum, maka tebusan mereka ta'limu sibyanil Madinah al-qiraah wal kitabah, yaitu mengajari anak-anak masyarakat Madinah membaca dan menulis. Jadi kalau tawanan perangnya fakir, miskin, dari keluarga yang tidak mampu, Rasulullah memberikan keringanan dengan cara mereka harus mendidik, mengajari anak-anak masyarakat Madinah untuk bisa membaca dan menulis. 10 satu orang tawanan perang diserahi 10 anak-anak masyarakat Madinah. Kalau sudah bisa membaca dan menulis, mereka bebas, begitu. Wa fi hadhihi sanati, dan pada tahun ini juga hadatsat, terjadi Ghazwatu Bani Qainuqa, perang Bani Qainuqa. Siapa mereka Bani Qainuqa ini? Wahum, dan mereka adalah kaumun, suatu kaum, min Yahudil Madinah, yang ada di suatu kaum dari Yahudi yang ada di Madinah. Orang-orang Yahudi Madinah, orang-orang Yahudi Madinah yang mereka disebut Bani Qainuqa. Karena kan di Madinah itu ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani yang merupakan marga-marga masing-masing, atas nama marga-marga masing-masing mereka Yahudi yang ada di Madinah. Kemudian khanu, mereka Bani Qainuqa ini mengkhianati al-ahda, perjanjian. Fahasarahumur rasulu, lalu Rasul mengepung mereka, wa taradahum, dan mengusir mereka minal Madinah, dari kota Madinah. Akhirnya mereka diusir. Sebagaimana pembahasan sebelumnya itu sudah kita bahas bagaimana pengepungan terhadap benteng Bani Qainuqa, dan akhirnya mereka menyerah, lalu mereka diusir dari Madinah. Wa fiha, dan pada tahun ini juga, yaitu pada tahun ke-2 Hijrah, tahawwalat, berpindah al-qiblatu, kiblat, min Baitul Maqdisi, dari Baitul Maqdis, ilal Ka'bati, ke Ka'bah. Asalnya umat Islam sholat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian diarahkan pada tahun ke-2 Hijrah itu berkiblat ke arah Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Wa furiḍa, dan diwajibkan saumu Ramadhana, puasa Ramadan. Pada tahun ke-2 Hijrah ini juga diwajibkan puasa Ramadan. Wa zakatul fitri, dan kewajiban zakat fitrah. Wa zakatul amwali, dan kewajiban menunaikan zakat harta. Wa sunnat salatul idaini, dan disyariatkan kesunahan melaksanakan salat 2 Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Wa tazawwaja Aliyun bi Fatimata, pada tahun ini juga menikah Ali kepada Fatimah. Ali menikahi Fatimah. Ini terjadi juga pada tahun ke-2 Hijrah. Wa umruhu, sedangkan usia Ali bin Abi Thalib adalah ihda wa ishruna sanatan, 21 tahun. Jadi beliau Ali bin Abi Thalib menikah itu pada usia 21 tahun. Wa umruha, sedangkan usia Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 sanatan, adalah 15 tahun. Imam Ali bin Abi Thalib berusia 21, sedangkan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 15 tahun. Terpaut berapa? Sekitar 5 atau 6 tahunan ya perbedaannya. Wa fiha, dan pada tahun tersebut juga, pada tahun ke-2 Hijrah maksudnya, dakhala ar-rasulu bi Aisyata, Rasul mendukhul di situ maksudnya menjima atau mulai melakukan hubungan suami istri dengan ibunda Aisyah, karena pada tahun sebelumnya belum, karena ibunda Aisyah itu kan dinikah usia berapa, sekitar 6 atau 7 tahun. Namun selama beberapa tahun itu belum didukhul atau belum melakukan hubungan suami istri dengan Rasulullah. Nah, barulah pada tahun ke-2 Hijrah ini Rasulullah melakukan hubungan suami istri dengan ibu Aisyah, ibunda kita semua. Wasinnuha, dan adapun usia ibu Aisyah ketika itu adalah tis'u sanawatin, 9 tahun. Jadi Rasulullah mulai mendukhul atau menjima atau melakukan hubungan suami istri dengan ibunda Aisyah itu ketika ibunda Aisyah berusia 9 tahun.
Meskipun sebenarnya dinikahnya sebelum usia 9 tahun Ibu Aisyah itu. Wa fi hadhihi sanati dan pada tahun ini juga tuwfiyat Ruqayyah bintu Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wafat Ruqayyah bin putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga wafat pada tahun kedua Hijrah ini. Itu ringkasan khulasah as-sanah al-thaniyah, tahun kedua Hijrah. Apa yang terjadi pada tahun kedua Hijrah. Insyaallah kita lanjutkan pada bahasan tema selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.